Shalom wanita yang dikasih Tuhan, selamat sore. Mari kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri tema peran wanita dalam keluarga bagian kedua. Mari kita baca dalam Amsal pasal 31 ayat 29 dan 30. Amsal 31 ayat 29 sampai 30. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Wanita yang dikasih Tuhan, apa kabar hari ini? Saya berharap semua wanita pada hari ini dalam keadaan sehat, baik, tidak kekurangan sesuatu apapun, meskipun di masa pandemi corona yang saat ini kita alami bersama. Tapi biarlah semangat, sukacita senantiasa tetap memenuhi kehidupan kita, tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga jarak, tetap melakukan protokol kesehatan sesuai dengan perintah pemerintah yang ada, supaya kita terhindar dari virus corona. Puji Tuhan, Selasa yang lalu kita telah belajar bagaimana peran wanita dalam keluarga di dalam Mazmur 128 yang kemarin kita pelajari, di mana peran wanita adalah digambarkan seperti buah anggur yang subur dan rumah. Jadi wanita yang bersuka cita, wanita menyenangkan bagi suami dan anak-anak melalui karakter yang kita miliki. Kita semua belajar memiliki karakter yang sesuai dengan karakter Kristus. Nah, hari ini kembali kita mau belajar peran wanita dalam keluarga yang tadi sudah kita baca di dalam Amsal 31 ayat 29-30. Apakah yang dapat kita pelajari dari ayat ini pada hari ini? Ibu yang dikasih Tuhan, yang kita lihat tadi bahwa banyak wanita telah berbuat baik. Jadi peran kita dalam keluarga kita melalui ayatnya adalah wanita harus berbuat baik. Ibu-ibu dan saya berbuat baik di dalam keluarga kita, berbuat baik kepada suami dan anak-anak kita. Tidak hanya sekedar berbuat baik, tidak hanya sekedar pokoknya berbuat baik. Ada seorang menyatakan ketika kita hanya pokoknya, itu sama dengan kita tidak menghormati, sama dengan pengkhianatan. Kalau kita berbuat baik, pokoknya berbuat baik, ya, tidak hanya sekedar berbuat baik, tidak hanya pokoknya berbuat baik. Karena kalau kita hanya pokoknya berbuat baik, kalau kita perbuatan baik kita bertepuk sebelah tangan, kita tidak dibalas dengan kebaikan, kita menjadi wanita yang kecewa, patah hati. Akhirnya kita enggan berbuat baik, kita tidak mau berbuat baik lagi. Dan bahkan di sini dikatakan berbuat baik yang melebihi wanita-wanita yang lain, berbuat yang melebihi ibu-ibu yang lain, gitu ya. Jadi berbeda. Nah, apa artinya perbuatan baik yang melebihi yang lain tadi? Tidak hanya sekedar berbuat baik, yaitu perbuat baik yang didasari dengan kesederhanaan. Jadi perbuatan baik di sini adalah perbuatan baik yang didasari dengan kesederhanaan, kejujuran yang ada di dalam kehidupan kita. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Pasal ayat yang keempat, kalau kita baca dalam terjemahan lama, bisa dikatakan demikian, karena sekalian orang sudah memasukkan uang derma daripada kemewahannya, tetapi perempuan ini telah masukkan daripada kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu segenap kehidupannya. Di perbuatan baik wanita ini kita contoh, yaitu segenap kehidupannya, apa yang dia punya, apa yang dia miliki, dia berikan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk persembahan pada Tuhan. Sama ketika kita berbuat baik pada anggota keluarga kita, sesungguhnya kita sedang melayani Tuhan yang kita kasihi. Nah, perbuatan baik yang didasari dengan kesederhanaan dan kejujuran, ini artinya adalah perbuatan baik yang timbul dari hati yang mengasihi kepada Tuhan.
Jadi perbuatan baik yang timbul dari hati yang mengasihi kepada Tuhan. Karena kita sadar bahwa Allah telah sangat-sangat mengasihi kita dan sudah berbuat baik kepada kita. Kalau kita baca 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21, 19 dan 21, 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dan 21, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita mengasihi, kita berbuat baik karena Tuhan telah berbuat baik mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Kalau ibu-ibu dan saya mengasihi Tuhan, berarti kita juga harus mengasihi suami kita, mengasihi anak-anak kita, berbuat baik karena Tuhan. Jadi karena Tuhan, ya, bukan karena kita yang pandai, kita yang hebat, bukan. Karena kita memang sedang mengasihi Tuhan, sedang melayani Tuhan, dan kita aplikasikan pada keluarga kita, anggota keluarga kita. Ya, jadi seperti wanita segenap hati. Dari apa yang kita, ini sederhana, ya, tidak usah muluk-muluk. Kita tidak banyak tuntutan, tapi ini sederhana kita bisa lakukan dengan kesederhanaan kita. Karena kita mengasihi, maka akan beda rasanya. Karena kasih, walaupun mungkin ya kurang sempurna, tapi karena kasih yang dalam hidup kita menjadi indah dan sempurna. Rut pasal 1, 16-17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukumku, aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Perbuatan baik yang didasari dengan kesederhanaan seperti Rut ini juga. Seperti Rut karena dia mengenal Allah. Allah yang sudah menyelamatkan kehidupannya. Ya meskipun dia melayani Naomi, tapi dia sedang melayani Tuhan. Sehingga dia rela melakukan segala sesuatu. Dengan segenap kehidupannya, dia berkorban untuk Naomi. Dia berkorban untuk keluarganya. Demikian juga kita mau berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi. Meskipun kita tidak mendapatkan imbalan, mungkin kita tidak mendapatkan timbal balik yang baik. Tetapi ketika kita sadar bahwa Allah itu mengasihi kita dan kita juga sedang mengasihi Tuhan, maka kita tetap akan berjuang, tetap akan berkorban untuk tetap mengasihi dan melayani suami dan anak-anak kita. Ya, meskipun menjengkelkan, meskipun tidak menyenangkan, meskipun kita tidak mendapatkan balasan yang setimpal, tapi kita tetap akan melayani Tuhan karena ada motivasi yang benar. Ketika kesederhanaan itu ada dalam hidup kita, yaitu ketika kita menyadarikan kasih Tuhan yang sudah kita terima. Ya, Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sama seperti Rut, dia tidak melakukan untuk Naomi atau mertua, tapi dia melakukan untuk Tuhan yang sudah sangat mengasihinya. Dia merasa diselamatkan itu, dikasihi Tuhan, ya, sehingga dia mau berkorban. Dia lakukan semuanya bukan untuk Naomi, tapi untuk Tuhan. Dan perhatikan, ketika Rut berjuang, ketika Rut mau berkorban untuk orang yang dikasih dalam keluarganya, maka Tuhan yang memberi upahnya, bukan Naomi, tapi Tuhan memberi upahnya. Demikian juga ibu-ibu, dari kita berkorban, Tuhan yang akan menolong kita, yang Tuhan yang akan membalas kebaikan-kebaikan kita, bukan orang lain. Yang kedua, kita melihat, dan yang kedua adalah kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Yang kedua adalah mari kita tidak hanya lahiriah kita yang cantik, yang memang harus cantik, kita harus berdandan, tapi ada sesuatu yang harus kita dandani, yaitu hati kita dengan hidup takut akan Tuhan, yaitu tetap menjaga hubungan baik dengan Tuhan, tetap menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Mengapa kita harus menjaga hubungan baik dengan Tuhan? Supaya kita tetap dapat berbuat baik sampai pada akhir hidup kita. Berbuat baik tidak putus tengah jalan, tapi berbuat baik sampai akhir kehidupan kita. Nah, bagaimana cara kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan? Tidak ada jalan kecuali kita berdoa, membangun mesbah dengan Tuhan. Itulah kekuatan kita. Sama dengan Hana. Begitu Hana membangun hubungan baik dengan Tuhan, meskipun Penina menyakitinya setiap hari, dia tidak pernah sakit hati.
kami tetap dapat mengampuni dan berbuat baik untuk orang-orang yang tidak pernah berbuat baik untuknya. Mari kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, dipuji-puji. Peran wanita hari ini adalah mari kita berbuat baik untuk keluarga kita, tetap menjaga hubungan baik dengan Tuhan, sehingga kita dapat berbuat baik sampai akhir hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Jadikanlah kami wanita-wanita dalam keluarga yang diberkati oleh Tuhan, wanita-wanita yang mampu berbuat baik kepada suami dan anak-anak kami dengan sepenuh hati kami, dengan segenap hati kami, dengan kesederhanaan dan kejujuran kami, karena kami sadar Engkau sangat mengasihi kehidupan kami dan Engkau menyelamatkan kehidupan kami. Untuk kami juga belajar untuk mengasihi, melayani sesama kami, khususnya anggota keluarga kami yang kami kasihi. Beri kami kemampuan dan kekuatan Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Tolonglah kami. Terima kasih, selamatkan diri kami, suami dan anak kami dan seluruh anggota kami, karena firman-Mu telah menolong kami. Di dalam nama Yesus bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat sore Ibu yang kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.